Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelas 2C D3 Akuntansi akan menjelaskan materi tentang biaya tenaga kerja. Dengan saya, Maria Fibiana Bulu Boleng sebagai pemateri 1 dan dilanjut oleh pemateri kedua, Mario Francisco Milonium Teguh, dan pemateri ketiga, Maria Sriani Bive. Baik, saya akan melanjutkan materi. Pengertian dan klasifikasi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan harga atau jumlah rupiah tertentu yang dibayarkan kepada para pekerja atau karyawan yang bekerja pada bagian produksi. Biaya ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu yang pertama, biaya tenaga kerja langsung, dan kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Kegiatan dalam sistem biaya tenaga kerja meliputi yang pertama, pencatatan waktu kehadiran, yang kedua, pembuatan daftar gaji dan upah, yang ketiga, pembayaran, yang keempat, distribusi biaya tenaga kerja. Karakteristik dalam aplikasi sistem upah insentif. Yang pertama, sistem upah insentif. Sistem upah insentif memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang berhubungan dalam suatu perusahaan, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan pemberi kerja. Karakteristik dari sistem upah insentif. Yang pertama, sistem upah insentif harus berdasarkan standar yang ditetapkan secara ilmiah melalui studi waktu, evaluasi tugas, dan unit aktivitas. Yang kedua, sistem insentif harus dimengerti oleh para pegawai sebelum memulai bekerja atau diangkat sebagai pegawai. Yang ketiga, seluruh tugas atau pekerjaan dari tenaga kerja langsung harus ditentukan dengan basis insentif. Yang keempat, dalam menetapkan bonus harus semata-mata mempertimbangkan mutu produksi. Yang kelima, standar yang telah ditetapkan seharusnya tidak diubah kecuali ada perubahan metode. Yang keenam, suatu imbalan jasa yang tinggi harus dibayarkan untuk hasil pekerjaan yang melebihi standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sistem tarif per unit produk. Sistem ini membayar upah dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif dasar besar apabila hasil produksi melebihi standar yang telah ditetapkan. Sistem bonus 100%. Dalam sistem bonus 100%, standar dinyatakan dalam waktu dan kuantitas atau jumlah unit keluaran atau output. Sistem bonus kelompok. Seperti halnya sistem pembayaran upah insentif lainnya, sistem bonus kelompok ini juga bertujuan untuk mendorong produktivitas apabila berproduksi di atas jumlah produksi standar yang telah ditetapkan. Dalam sistem ini, pembayaran untuk insentif berdasarkan kepada kinerja produksi dari kelompok kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja. Di samping gaji dan upah normal atau pokok yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja normal atau jumlah unit yang dihasilkan, masih terdapat elemen-elemen lainnya yang juga merupakan biaya tenaga kerja, seperti upah lembur dan premi lembur, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Upah lembur dan premi lembur. Sehubungan dengan tenaga kerja lembur yang dilakukan karyawan produksi atau tenaga kerja langsung, penghasilan para karyawan tersebut meliputi dua elemen biaya, yaitu upah lembur dan premi lembur. Bonus. Bonus merupakan suatu pembayaran insentif kepada para pekerja atau karyawan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tersebut. Contoh soal sistem bonus kelompok. Suatu regu atau kelompok yang terdiri atas 5 pekerja mengoperasikan mesin yang besar dan mahal pada PT EFG. Tarif upah per jam adalah 2.000 untuk setiap pekerja dengan jumlah jam kerja normal adalah 8 jam per shift. Jumlah produksi standar adalah 40 unit per jam atau 320 unit per shift. Bonus dihitung per hari dengan tarif 2.000 untuk setiap jumlah dari waktu yang dihemat. Pada suatu hari, kelompok kerja ini menghasilkan unit yang sesungguhnya sebanyak 280 unit selama 40 jam kerja. Berapakah jumlah penghasilan yang dibayar untuk kelompok pekerja ini?
Jumlah penghasilan yang dibayarkan untuk kelompok kerja ini adalah sebagai berikut. Jumlah standar unit per pekerja sama dengan jumlah produksi standar per jam per jumlah kerja, sama dengan 40 unit per jam per 5 orang, sama dengan 8 unit per jam per pekerja. Jumlah jam standar untuk unit aktual sama dengan jumlah unit aktual per jumlah standar unit per pekerja, sama dengan 280 unit per 8 unit, sama dengan 35 jam. Karena jumlah standar untuk unit aktual 35 jam lebih rendah dari jumlah jam aktual 40 jam, maka kelompok kerja ini tidak menghasilkan penghematan waktu sehingga tidak berhak menerima bonus harian dan hanya menerima upah dasar saja. Upah yang dibayarkan untuk kelompok ini adalah sebagai berikut. Upah yang dibayarkan sama dengan jumlah pekerja kali jumlah jam kerja per hari kali upah dasar per jam, sama dengan 5 kali 8 jam per hari kali 2000 per jam, sama dengan 80.000. Akumulasi biaya upah lembur dan premi, bonus, honor cuti, dan pensiun. Upah lembur dan premi lembur. Sehubungan dengan kerja lembur yang dilakukan karyawan produksi atau tenaga kerja langsung, penghasilan para karyawan tersebut meliputi 2 elemen, yaitu biaya upah dan premi lembur. Bonus. Bonus merupakan suatu pembayaran insentif kepada para pekerja atau karyawan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tersebut. Yang ketiga, honor cuti. Pada banyak perusahaan, biasanya para karyawan menerima pembayaran honor cuti setelah masa kerja tertentu. Biaya ini tidak dapat dibebankan ke akun barang dalam proses, karena dalam periode waktu cuti para karyawan tersebut bukan merupakan tenaga kerja yang produktif. Dengan demikian, biaya honorarium cuti bukanlah termasuk biaya tenaga kerja langsung yang dicatat atau dibebankan selama tahun itu, dengan mendebit akun biaya overhead pabrik dan mengkredit akun utang honor cuti. Pensiun. Program pensiun merupakan suatu upaya dari perusahaan untuk memberikan jaminan di hari tua bagi seluruh karyawan. Untuk menjelaskan program kesejahteraan dalam bentuk jaminan penghasilan hari tua atau pensiun tersebut, diperlukan sebuah dana pensiun. Proses pembentukan dana pensiun ini dapat berasal dari para karyawan dan dari perusahaan. Dana yang berasal dari perusahaan merupakan biaya bagi perusahaan, yaitu sebagai biaya pensiun. Sekian dan terima kasih.